Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah selalu beserta kita dan hikmat-Nya selalu menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat hari yang baru dan rahmat yang baru. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih kami miliki oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami mau memulai pagi hari ini bersama-Mu dengan duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Akan tetapi, sebagian dari antara kita, termasuk saya juga, mungkin pernah bertanya-tanya di dalam hati, apakah doa-doa kita sebetulnya mempunyai pengaruh? Berdoa adalah hal yang penting. Semua orang mungkin berdoa, dan setiap orang berdoa kepada Allahnya masing-masing. Akan tetapi, Allah seperti apakah yang menjadi subjek doa kita? Pertama-tama, mari kita membaca Matius 7 ayat 7-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perikop tersebut berbicara tentang meminta kepada Allah dalam doa. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Allah memberikan yang baik kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Namun demikian, beberapa orang memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah, jika Allah mengetahui semua hal, mengapa kita harus berdoa? Memang betul bahwa Allah mengetahui semua hal tanpa perlu kita menyampaikan kepadanya dalam doa. Namun doa tetap diperlukan agar kita merendahkan hati kita di hadapan Allah dengan meminta kepadanya. Saat kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah dalam doa, artinya kita menghormati Allah, mempercayai kuasa-Nya, dan menjadikan Dia sebagai sumber pengharapan dan pertolongan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 2b, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita harus berdoa karena hal itu berarti kita mempercayai Allah. Kita harus menyampaikan keinginan kita kepada Allah, karena jika tidak, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Posisi hati dan iman kita saat berdoa akan mempengaruhi hasil doa kita. Pertanyaan yang kedua adalah, jika Allah sudah menentukan sesuatu, mengapa kita harus berdoa? Orang-orang dunia menyebut hal ini sebagai takdir. Tetapi kita tidak mempercayai takdir. Kita percaya apabila dikatakan bahwa Allah sudah menentukan sesuatu, maksudnya adalah Ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi.
Contohnya, firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 4-6, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya." Maksud ayat tersebut bukanlah Allah sudah menentukan siapa yang akan menerima hidup kekal dan siapa yang akan menerima hukuman kekal. Akan tetapi, dalam kemahatauannya, Allah sudah mengetahui apa yang akan dipilih oleh seseorang, yaitu hidup kekal atau hukuman kekal. Namun demikian, meskipun Allah sudah mengetahui pilihan seseorang, Allah tetap membiarkan orang itu lahir ke dunia dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memilih bagaimana menjalani kehidupannya di bumi dan kehidupan kekalnya di surga. Inilah yang disebut dengan kasih karunia atau anugerah Allah. Kita tetap harus berdoa kepada Allah, bukan agar Allah mau melakukan kehendak kita, melainkan berdoa menempatkan diri kita agar selaras dengan kehendak Allah. Kita tidak memaksa Allah melakukan sesuatu yang kita inginkan, melainkan kita menempatkan diri kita untuk bisa mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Selain itu, saat kita berdoa kepada Allah, hal itu membuat kita siap dipakai sebagai instrumen Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Contohnya, apabila kita berdoa untuk keselamatan anggota keluarga kita, maka hal itu menempatkan kita pada posisi siap dipakai Allah untuk memberitakan Injil kepada anggota keluarga kita agar mereka diselamatkan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Melalui renungan hari ini, kiranya iman kita semakin diperkuat oleh kepercayaan bahwa doa-doa kita mempunyai pengaruh, dan oleh sebab itu, maka kita harus berdoa setiap hari. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang begitu mengasihi kami, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami percaya bahwa doa-doa kami mempunyai pengaruh, jadi kami akan melakukannya dengan sukacita. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan hari ini. Kami memohon berkat penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari yang kami lalui, dan kiranya Engkau menuntun kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu, mengatakan perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama kami. Kami menyerahkan hati dan hidup kami sepenuhnya kepadamu untuk Engkau pakai sebagai alat kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa agar terjadi suasana yang damai di negeri kami. Jauhkanlah negeri kami dari bencana, kerusuhan, atau bahaya apapun. Lindungilah negeri kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.